Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kali ini temanya pesan dari sosok penjagamu lagi ya. Pesan dari spirit guidesmu lagi. Entah kenapa hatiku menggerakkan aku untuk buka judul ini lagi. Padahal tadinya aku nggak mau buka judul ini dulu ya teman-teman ya, karena kemarin sudah. Tapi entah kenapa seperti ada yang surah aku bikin tema ini lagi. Pesan dari spirit guides kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang membutuhkan pesan ini. Mungkin saja ya. Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Ikuti intuisi kamu benar-benar ya teman-teman. Tanyakan di dalam hati kamu. Tenangkan hati kamu dari semua kemarahan, dari semua apapun emosi kamu lah. Tenangkan hati kamu. Tarik nafas perlahan-lahan. Dan sebutkan pertanyaannya. Apa sih pesan dari para penjagamu? Pesan dari spirit guides-nya kamu. Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Pilihan pertama, kita mulai buka kartunya untuk kamu ya. Oke, halo guys. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Gimana kabarmu? Semoga tetap dalam keadaan bahagia saja ya. Sehat teman-teman, lahir dan batin. Oke, pertama mungkin aku akan mencari tahu tentang energi kamu. Kalau misalnya energi kamu terbaca di sini, adalah ya yang bisa diambil gitu ya. Mungkin akan cocok pembacaan untuk kamu ya. Pilihan ke satu, apapun gender kamu, energi maskulinkah kamu, energi femininkah kamu, apapun gender kamu, tidak terbatas dengan itu ya. Ini pembacaannya sangat umum guys. Kamu masih single atau kamu sudah berumah tangga, bebas, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisimu sendiri. Aku akan jelaskan setiap informasi yang aku dapat dari readingan kamu ini sejujur-jujurnya. Tolong kamu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap penjelasan yang aku berikan. Ya, teman-teman. Oke, aku akan random ya, jelaskan readingan kamu. Karena ini energinya sangat umum, jadi mungkin akan sangat bercampur. Kalau memang gak cocok sama sekali dengan keadaan kamu, secara intuisi ini bukan untuk kamu, pembacaannya ya sudah, tolong dimaklumi, tolong dimaafkan. Ambil saja yang resonate dengan kamu, ambil saja yang cocok dengan kamu, didoakan segala hal yang positifnya, diambil semua energi negatif yang bisa kamu ambil. Kalau nggak cocok sama sekali, tidak nyaman, ya sudah, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Oke, aku mau buka energi kamu dulu. Mudah-mudahan energi kamu akan terbaca di sini ya guys. Oke. Energi kamu, pilihan pertama. Energi mereka saat ini, kondisi mereka. Oke, di sini ada tower. Oke. Tolong bijak ya, sekali lagi, aku nggak capek-capek jelaskan. Kalau nggak cocok sama kamu, secara intuisi, kamu merasa ini bukan pembacaan untuk kamu, ya sudah, jangan dipaksa ya. Ini pembacaannya sangat umum, jadi bisa cocok, bisa tidak. Two of Wands, oke. Satu kartu lagi, energi kamu. Oke, Six of Swords. Oke, teman-teman. Energi kamu di sini ada energi dari energi zodiak dari Libra, Gemini, dan Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya di sini. Energi zodiak kamu ya. Oke, teman-teman, ya seperti dari awal dugaanku ya. Terutama untuk kamu yang memilih pilihan satu, secara energi kamu lagi banyak mengalami kejatuhan. Di sini ada tower. Ada suatu kejadian yang membuat kamu kaget, shock, nggak menduga. Suatu kejadian dari seseorang atau beberapa orang, intinya suatu kejadian. Ya, mungkin kamu dapat kabar dari seseorang yang nun jauh di sana, yang kabar ini membuat kamu merasa seperti hancur, merasa harapan kamu seperti porak-poranda gitu ya. Mengalami banyak perubahan kamunya ya. Mungkin yang tadinya kamu lagi santai-santai aja, kamu tidak menduga akan ada berita seperti ini, yang secara otomatis kamu merasa seolah dunia kamu berubah 180 derajat, tidak sesuai dengan harapan kamu yang jelas. Kamu seperti dijatuhkan ke titik terendah kamu. Kamu seperti merasa semesta tidak adil sama kamu. Banyak hal-hal negatif yang kamu rasakan di sini karena kabar dari seseorang atau beberapa orang. Ya, mungkin saja ada kabar dari seseorang yang
Aku lihat di sini ada Six of Swords dan ada Two of Wands. Ini seseorang yang kebanyakan ya, seseorang yang jauh dari kamu. Ya, domisilinya ya, letak tempat tinggalnya gitu ya. Luar kota atau bahkan luar negeri di sini ya, teman-teman. Kabar ini jelas kamu tidak menduga sama sekali. Seperti tadi aku jelaskan, kamu mungkin lagi asik dengan duniamu, kamu sedang enjoy dengan apa yang kamu lakukan, tiba-tiba kamu mendengar kabar ini. Mungkin kabar dari orang yang memang kamu kasihi, pasangan kamu mungkin. Ya, dan jelas kabar yang dia bawa ini membuat kamu seperti shock, tidak menduga sama sekali. Ya, atau mungkin kabar dari seseorang yang kamu cintai non jauh di sana yang memang meninggalkan kamu untuk selamanya. Siapapun itu, keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu gitu ya. Yang jelas membuat hidup kamu seperti 180 derajat berubah total. Harapan kamu seperti pupus, harapan kamu seperti hancur berantakan lah. Dan kamu bingung bagaimana lagi menata hidupmu. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Yang jelas kabar ini membuat kamu seperti merasa banyak berubah dari pola pikir, dari rencana-rencana yang sudah kamu susun rapi, tapi mendadak kamu merasa semuanya harus dirubah total karena kejadian ini, gitu ya, teman-teman. Ini jelas dari orang jauh. Ya, ada Six of Swords. Ya. Tinggal disesuaikan saja. Ini aku merasa ada yang mendapat kabar ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai untuk selamanya gitu ya, teman-teman. Juga kabar dari pasangan kamu. Yang jelas kabar ini menyakitkan sih dari The Tower. Ya, kabar ini menyakitkan, merubah kamu secara total gitu ya, dari pola pikir, dari kesiapan kamu, dari hati kamu, dari ya banyak hal. Ya, teman-teman, tapi justru kabar ini yang memang awalnya membuat kamu seperti terbolak-balik lah dunia kamu gitu ya, harapan kamu hancur berantakan gitu ya, tapi itu justru yang membangkitkan semangat kamu untuk lebih baik lagi, untuk move on dari Six of Swords. Ada keinginan kamu untuk move on ya, kamu merasa ya sudah, saat ini bersedih, berduka sementara, tidak apa-apa, wajar, namanya manusia, tapi sudah ada keinginan untuk move on, untuk melupakan masalah-masalah ini. Apapun itu ya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, teman-teman, mungkin di sini aku mendengar secara intuisi ya, aku merasa di sini ada yang punya bisnis ya. Mungkin kamu jalani bisnis itu di luar kota atau di luar negeri. Kamu percayakan itu kepada seseorang yang kamu percaya tentunya gitu ya, dan kamu mendapat kabar bahwa bisnis itu tidak berjalan dengan baik. Dalam hal pekerjaan nih ya, entah bisnis, entah pokoknya karir kamu, entah kamu memang berwira swasta atau kamu kantoran gitu ya, kamu bekerja di perusahaan. Tapi aku mendengar tadi di intuisiku berkata ada salah satu dari kamu buka bisnis sama seseorang yang menurut kamu bisa percaya, tapi dia bawa kabar yang kurang mengenakan, kurang baik tentang bisnis kamu, apapun itu ya, teman-teman ya. Oke, tapi ada keinginan kamu untuk move on. Ya, kamu membiarkan dirimu untuk bersedih sementara, berduka, itu wajar, tapi kamu sudah ada keinginan untuk move on dan menjalani lagi hidup kamu, menata lagi apa yang sudah hancur, gitu ya. Ada yang mengalami spiritual awakening di sini, justru karena kejadian-kejadian yang memang mengagetkan ini, membuat kamu shock. Benar-benar kamu kaget lah, kamu tidak menduga sama sekali. Ya, teman-teman, ini energi kamu. Kalau memang ada yang terbaca di sini, mungkin saja pembacaannya mungkin akan cocok untuk kamu ya. Oke, pesan dari spirit guides-nya kamu. Oke, pesan dari spirit guides kamu untuk apapun kondisi kamu ya saat ini. Teman-teman, di sini ada Birth in Divinity. Teman-teman, di sini sarannya dari spirit guides kamu, dari penjaga kamu yang tentu saja punya ketulusan dalam mencintai kamu, menyayangi kamu ya. Lebih tulus dibandingkan orang-orang yang ngakunya sayang sama kamu ya. Di sini teman-teman tetap bersabar. Kamu selalu dilimpahi berkat oleh pencipta. Ya, pencipta mengizinkan para penjaga kamu dalam menghadapi situasi-situasi tersulit kamu saat ini. Teman-teman, di sini ada The Tower. Ini memang kehendak semesta, ya, terjadi untuk kamu. Karena apa? Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi saat ini tentang diri kamu, tentang hidup kamu, itu akan membawa perubahan yang ke arah positif. Ini memang dikehendaki semesta. Mungkin beberapa waktu kebelakangan atau tanpa kamu sadari atau kamu sadari ya,
kamu sudah mendapat tanda sebenarnya dari pencipta gitu ya, dari alam semesta, bahwa hal ini memang tidak baik untuk kamu. Mungkin sudah beberapa kali, cuma namanya manusia itu punya ego ya teman-teman, punya ego, punya kemelekatan. Kamu tetap keras kepala berada di posisi itu, kamu tetap keras kepala berada bersama orang yang memang sebenarnya tidak baik untuk kamu. Kamu secara intuisi sudah tahu bahwa keadaan ini atau orang ini memang gak baik untuk kamu, tapi kamu memiliki kemelekatan dengan orang-orang ini. Jadi sudah dikasih tanda 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya semesta membuat sudah bukan tanda lagi, tapi seperti dijorokin sama kamu ya. Yang tadinya cuma dicubit, tapi kamu seperti keras kepala. Akhirnya ini semua perubahannya memang demi kebaikan kamu guys, jujur ya. Jadi ya sudah dikasih beberapa peringatan sama semesta, akhirnya kamu tetap keras kepala ya. Akhirnya kamu istilahnya dijorokin gitu ya teman-teman ya. Bersabar saja, ini memang semua kehendak semesta untuk kebaikan kamu. Kamu akan semakin dilimpahi oleh berkatnya. Jadi sabar saja, jangan jauh-jauh dari doa ya. Tenangkan diri kamu, reflex God's compassion, be kind to each other. Oke teman-teman, di sini reflex God's compassion. Apapun yang terjadi sama kamu saat ini ya teman-teman, jangan berucap kata-kata yang tidak baik, menyumpahi orang lain, menyumpahi dirimu sendiri gitu ya, menganggap dirimu gagal secara total. Tidak, jangan berkata yang tidak baik ya guys. Jadi apapun yang saat ini kamu alami, perubahan apapun, semenyakitkan apapun, setidak bahagia apapun dirimu menurut kamu ya, menurut kamu tidak bahagia dalam fase yang tidak bahagia saat ini gitu ya, kamu jangan pernah menyumpahi orang lain, karena itu akan membawa karma buruk. Karma itu ada dua ya, ada karma buruk dan ada karma baik. Kalau kamu menyumpahi orang lain, meskipun orang lain ini sangat menyakiti hati kamu ya, wajar. Kalau memang proses healingnya kamu akan sangat susah, itu wajar sekali. Masing-masing manusia punya proses tersendiri, punya batas waktu tersendiri dengan cara masing-masing untuk menghealing dirinya gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu saat ini, kamu merasa gagal, kamu merasa kecewa, kamu merasa harus menyusun lagi nih rencana-rencana hidup kamu gitu ya, mungkin bisnis, mungkin cinta gitu ya, tidak apa-apa. Semoga apa yang kamu terjadi sama kamu saat ini itu akan membawa dampak positif, jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya, karena memang itu tujuan semesta ya, membuat ini semua terjadi gitu ya. Jadi mulai sekarang ya jangan keras kepala lagi gitu ya, peka dengan tanda-tanda dari alam semesta seperti itu. Di sini jangan berkata-kata buruk, terutama berkata buruk untuk dirimu. Mentang-mentang kamu merasa gagal, merasa kecewa di sini, merasa bersedih hati gitu ya, jangan mengeluarkan kata-kata buruk untuk dirimu sendiri. Itu akan menjadi afirmasi negatif untuk dirimu ya guys. Tetap berbuat baik kepada siapapun ya. Aku tahu sangat susah untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, sangat susah, aku mengerti. Tapi itu harus dijalani supaya energi kamu semakin ringan gitu ya, untuk menyusun bisnis yang baru, untuk membuka hati terhadap cinta baru. Banyak hal yang bisa kamu lakukan ketika energi kamu semakin positif, melepaskan semua kemarahan. Tapi memang butuh proses, aku tahu itu, aku yakin itu, semua orang pasti merasakan. Tapi jangan lama-lama ya, jangan menyumpahi dirimu, jangan menyumpahi orang lain. Oke guys, pesan dari spirit guides kamu ya, para penjaga kamu. Yang jelas ini pesannya akan membawa dampak yang harusnya sih positif ya, tapi tergantung kamu ya. Spirit guides hanya memberikan pesan sama kamu gitu ya, tapi manusia itu punya free will ya guys, punya kebebasan untuk bertindak dan bersikap ya, dengan segala resikonya. Di sini ada connect ya, seperti tadi aku jelaskan, kayaknya di awal aku sudah jelaskan ya teman-teman. Kayaknya memang spirit guides kamu, semesta sudah memberikan tanda 1, 2, 3, 4, sampai 5 mungkin, karena semesta itu sangat sabar sama kita ya guys. Kamu sudah diberi tanda banyak hal tentang kejadian ini, tentang orang-orang ini, tentang bisnis ini, tentang karir ini mungkin gitu ya, mungkin tentang teman-teman kamu. Sudah banyak cara yang semesta berikan ke kamu supaya memberi tanda bahwa semua ini harus ditinggalkan dan tidak baik untuk kamu. Tapi namanya manusia memiliki ego dan kemelekatan. Kamu kurang peka dengan intuisi kamu kurang peka dengan tanda-tanda alam semesta. Di sini sarannya adalah coba deh lebih peka lagi. Dengan cara apa ya? Mungkin saja kamu lebih mendekatkan diri sama pencipta dengan cara beribadah yang lebih rajin, mungkin dengan cara menenangkan dirimu, dengan cara bermeditasi, mungkin berkontemplasi gitu ya. Lebih koneksikan diri kamu dengan intuisi kamu ya, itu sarannya.
Di sini ada nature ya. Kalau kamu membutuhkan energi tambahan misalnya, energi positif yang jelas ya, untuk membantu kamu lebih mempercepat proses healingmu ini, ya teman-teman, coba ke alam deh. Liburan ke alam, jauhi keramaian, sendiri aja mungkin gitu, atau mungkin kamu bersama seseorang yang memang kamu sangat percaya gitu ya, untuk setidaknya menenangkan dirimu, bermeditasi, menyendiri saja gitu ya. Mungkin dengan cara kamu menyatu dengan alam itu bisa membantu proses healingnya kamu. Kamu bisa berpikir lebih jernih lagi untuk rencana-rencana masa depan kamu selanjutnya gitu ya. Kamu lebih peka lagi dengan intuisi kamu, ada connect dan ada nature ya. Mempertajam intuisi kamu juga, kamu mendengar burung-burung berkicau, kamu melihat pepohonan, melihat mungkin alam itu apa sih Kak? Ya bisa saja pegunungan, kamu ke puncak mungkin, kamu menyendiri di sana, atau kamu apa ya, ke laut, ke pantai, terserah ya, kamu sukanya kemana. Alam itu kan banyak ya guys. Atau misalnya setidaknya coba kamu tanam tanaman atau bunga-bunga di kantor kamu, di tempat kerja kamu, atau di rumah kamu. Intinya menyatu dengan alam yang tujuannya adalah menenangkan dirimu ya, supaya kamu lebih terkoneksi dengan pencipta, dengan alam semesta, dengan spirit guides kamu mungkin ya. Physical body, atau bisa saja kamu berolahraga. Olahraganya yang ringan-ringan aja, yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang terlalu berat. Karena apa? Mungkin saja ada yang perlu kamu keluarkan dari dalam diri kamu. Dengan kamu berolahraga, otomatis kan keringetan tuh ya, segala racun di dalam tubuh kamu keluar gitu ya. Kamu sembayang, kamu berdoa, kamu bermeditasi. Tapi di lain waktu mungkin kamu bisa berolahraga dari hal yang ringan, misalnya kamu jalan santai, lari pagi gitu ya, atau kamu naik sepeda, apapun deh teman-teman yang bisa mengeluarkan keringat, otomatis mengeluarkan toksik di dalam tubuhmu. Supaya apa? Ya kamu bisa lebih berpikir jernih lagi untuk rencana-rencana selanjutnya. Ya. Oke, maaf ya guys, aku rubah susunannya supaya kelihatan semua ya. Oke, gini, dengan ke alam, kamu otomatis lebih tenanglah hati kamu. Dengan ketenangan kamu, dengan kedamaian kamu berusaha, setidaknya berusaha dulu ya. Kamu baru bisa mendengarkan tanda-tanda dari alam semesta. Tanda-tanda dari alam semesta itu bisa saja dari peringatan dari teman-teman kamu, orang tua kamu, mungkin saja ya teman-teman ya. Jadi dengan kedamaian hati kamu, ketenangan hati kamu bisa lebih peka dengan tanda-tanda yang diberikan alam semesta dan para penjaga kamu tentunya ya teman-teman ya. Oke, apalagi pesan dari spirit guides kamu, don't deem to fit in. Teman-teman jangan memaksakan keadaan. Ya, jangan pernah memaksakan keadaan. Di sini intinya adalah coba jauhi kemelekatan oleh siapapun, oleh apapun. Berdirilah dengan kakimu sendiri. Berdirilah dengan usahamu sendiri, percaya diri ya teman-teman ya. Jangan paksakan keadaan. Kalau menurut kamu sudah tidak baik untuk kamu, semesta juga sudah istilahnya sudah menghajar kamu nih ya, habis-habisan nih ya teman-teman dari The Tower. Tapi kamu masih ingin berjuang untuk mempertahankan hal itu atau seseorang. Padahal kamu sudah tahu kejadian ini dikehendaki semesta untuk kamu berubah menjadi jauh lebih baik gitu. Ada perubahan yang jauh lebih baik di depan sana gitu ya. Jangan paksakan kalau memang sudah tidak cocok, sudah tidak baik. Coba pertajam intuisi kamu. Benar nggak sih jalan yang kamu ambil? Benar nggak sih kamu mempertahankan sesuatu ini atau seseorang ini? Jangan paksakan keadaan. Yang secara intuisi kamu kuat mengatakan bahwa ini sudah tidak baik loh nak untuk kamu. Seperti itu ya. Spirit guides kamu pasti sering berkata seperti itu di dalam hati kamu. Jangan paksakan sesuatu atau seseorang yang sudah tidak baik untuk kamu ya guys. Itu pesannya. Bukan pesan dari aku. Ada beberapa orang yang mengatakan di komentar aku ya, kayaknya ini pesan bukan dari spirit guides deh, ini kayaknya pesan dari seseorang atau gimana. Teman-teman, aku hanya berusaha untuk mengatakan sejujur-jujurnya tebaran kartu kamu ya. Informasi yang aku dapat dari setiap tebaran kartu kamu dan juga oracle-nya lebih banyak melalui intuisiku gitu ya. Karena kalau dalam keadaan kayak gini, aku seperti channeling dengan para penjaga kamu. Jadi aku nggak sembarangan, aku hanya mengatakan apa adanya yang masuk ke dalam intuisiku ya. Jangan ada lagi komentar seperti itu ya guys. Aku tidak pernah mempermainkan spirit guides ya, tidak baik gitu ya. Oke, apalagi pesan dari spirit guides kamu, pilihan pertama. Oke guys, di sini ada trust your path. Percaya aja sama jalan kamu ya, percaya aja dengan jalanmu. Karena
apa yang sudah terjadi ya terjadilah gitu intinya, teman-teman. Jadi intinya di sini tetap percaya diri, percaya dengan jalanmu. Semua rasa sakit, kecewa, kegagalan, kamu harus kamu harus bangkit lagi, kamu harus healing lagi, kamu harus usaha lagi, kamu harus menyusun lagi rencana-rencana hidupmu, ya sudah tidak apa-apa. Memang itu sudah jalanmu, percaya saja. Pencipta selalu ada bersama kamu. Kuncinya adalah percaya diri, tetap usaha, ya, buka hati kamu terhadap pendapat-pendapat orang lain, masukan-masukan dari orang lain, mungkin dari orang tua kamu, mungkin dari pasangan kamu, mungkin dari sahabat kamu mungkin gitu ya. Jangan tutup dirimu dari saran-saran yang baik untuk kamu. Ya teman-teman, coba pertajam lagi intuisi kamu. Percaya aja kalau sudah ada usaha, kalau sudah ada doa, sudah sudah terbuka dengan orang-orang yang kamu cintai, terutama orang tua ya. Kamu curhat aja sama orang tua kamu gitu ya. Berbagi dengan orang tua kamu, ya sisanya tinggal serahkan kepada pencipta gitu ya. Jangan keras kepala ya teman-teman, jangan keras kepala. Di sini ada the tower. Ini sudah beberapa kali peringatan ya kayaknya kamu ya, entah itu saran dari teman-teman dekat kamu, saran dari orang tua kamu gitu ya, sudah dapat pertanda banyak sekali gitu. Tapi kok kayaknya semesta merasa seperti ini, contohnya ya teman-teman, kayaknya semesta merasa kayaknya keras kepala sekali ya. Nah akhirnya terjadilah seperti ini gitu ya teman-teman, sudah banyak pertanda gitu. Jadi lebih peka lagi dengan kode-kode dari alam semesta gitu ya. Serahkan sisa dari usahamu kepada pencipta ya, terserah pencipta maunya dibawa kemana. Oke, saran dari spirit guides kamu di sini ada very soon. Tetapkan secepatnya maunya apa sih? Mau cinta, mau karir, mau keuangan? Tetapkan. Yang pasti kamu maunya apa untuk jalan hidupmu. Yang pasti rencana hidupmu selanjutnya tuh apa setelah kejadian ini. Ya, jangan plan-plan. Supaya semesta bisa cepat menarik keinginan kamu dan mengabulkan keinginan kamu. Tetapkan. Apa maumu? Romantic feelings. Bagi kamu di sini yang ada urusannya dengan cinta, jangan khawatir guys. Kamu akan mendapatkan cinta baru. Kalaupun misalnya nanti, misalnya ini hanya contoh saja, kalau misalnya kita bicara tentang mantan gitu ya, kalau memang dijodohkan untuk kamu, maka kamu akan mendapatkan versi terbaik dirinya kok, gitu ya. Kalau memang semesta menginginkan kamu untuk saling berubah dulu nih dengan perpisahan ini misalnya, dan semesta menginginkan kamu untuk bersatu lagi dengan orang yang pernah kamu cintai, ya itulah kehendak semesta. Tapi kalian dipisahkan untuk sama-sama berubah dulu, menjadi versi terbaik dulu, akhirnya dibersatukan kembali. Atau kalaupun ini memang tentang orang baru yang akan hadir di dalam kehidupan kamu, jangan khawatir kamu akan merasakan hal itu lagi guys ya. Jangan khawatir kamu akan merasakan keadaan itu lagi, jatuh cinta lagi, dan mudah-mudahan saja itu dengan orang yang memang jauh-jauh lebih baik untuk kamu ya. Makanya di sini coba pertajam intuisi kamu supaya kamu lebih tahu mana orang yang baik untuk kamu, mana orang-orang yang memang tulus untuk kamu, baik untuk masa depan kamu. Dan dalam keadaan kamu sudah siap untuk membuka hati kamu, sudah healing lah ya, sudah benar-benar terlepas dari semua rasa kecewa, sudah bisa memaafkan masa lalumu dalam hal karir, pertemanan, ataupun cinta gitu ya teman-teman. Oke, itu dia pesan dari para pelindungmu, para penjagamu. Semoga ada manfaatnya untuk kamu. Balik lagi free will, terserah kamu mau ambil sikap seperti apa, ambil tindakan seperti apa ya. Sekali lagi, kalau nggak cocok, kalau nggak nyaman, jangan berkata-kata yang negatif ya guys. Ambil hal-hal positifnya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Terima kasih ya untuk semua respon positifnya. Untuk doa-doa baiknya, aku balikan lagi semua doa baik ke kamu. Semoga kamu tetap bahagia, tetap sehat ya, lahir dan batin. Teman-teman, aku mau cari tahu tentang pesan dari spirit guides kamu. Entah kenapa aku tergerak untuk membuka judul ini lagi. Ya, tadinya aku nggak mau buka judul ini ya, tapi entah kenapa mungkin semesta menggerakkan aku untuk buka judul ini. Mungkin pertama aku akan lihat energi kamu, pilihan kedua. Kalau misalnya energi kamu nanti terbaca salah satunya atau semuanya mungkin gitu ya, mungkin saja ini pesannya cocok untuk kamu ya. Diambil yang positifnya, diambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu. Dengarkan intuisi kamu, apakah bacaan ini memang untuk kamu atau tidak. Kamu harus benar-benar tahu energi kamu saat ini ya, untuk tahu apakah bacaan ini, pesan ini untuk kamu atau bukan. Kalau memang nggak cocok sama sekali secara intuisi, kamu nggak nyaman, ya sudah, nggak apa-apa, jangan paksakan. Ini pembacaannya akan sangat umum
Ya, sangat random sekali, aku akan jelaskannya satu persatu. Jujur apa adanya, ya. Aku akan jelaskan readingan kamu berdasarkan informasi yang aku dapat dari setiap tebaran kartunya, dan lebih banyak yang masuk ke dalam intuisiku. Apa sih yang disampaikan spirit guides-nya kamu untuk dirimu? Nggak cocok sama sekali atau tidak nyaman, jangan dipaksakan. Jangan berkata-kata yang negatif. Ya teman-teman, didoakan saja segala hal yang baiknya. Ambil energi positif yang bisa kamu ambil. Ambil yang resonates-nya dengan keadaan kamu ya. Ini tidak terpatok gender, tidak terpatok energi, apapun energi kamu, maskulinkah atau femininkah, bebas. Kamu masih single atau bahkan kamu sudah berpasangan, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke, pilihan kedua. Aku mau buka energi kamu dulu, kondisi kamu saat ini ya. Balik lagi teman-teman, aku akan jelaskan apa adanya sejujur-jujurnya. Tolong deh bersikap dewasa, berkata-kata yang bijaksana ya dalam menyikapi setiap readingannya. Ini pesan dari spirit guides kamu, bukan dari aku atau bukan dari siapapun. Karena aku pernah membaca ada komentar bahwa ini bukan pesan dari semesta atau spirit guides deh, kayak pesan dari orang-orang gitu ya. Bukan teman-teman, aku channeling ya. Kalau temanya seperti ini, sangat sensitif seperti ini, aku channeling. Jadi aku nggak main-main dalam setiap tebaran kartuku pun, dalam setiap judul apapun, aku nggak pernah main-main. Ya, sudah pasti aku meditasikan terlebih dahulu, itu sudah pasti. Tapi ya terserah kamu lah ya. Oke, energi kamu saat ini ada 5 of Wands, oke. 7 of Cups. Oke, energi kamu pilihan kedua, Universe. Oke. King of Pentacles. Di sini ada energi Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini intuisi kamu sebenarnya sangat tajam ya di sini ya, teman-teman. Sebenarnya sangat tajam dari 7 of Cups ya. Sebenarnya dalam memutuskan segala hal dalam hidup kamu, apapun itu ya, cinta, pertemanan, karir gitu ya. Kamu selalu mengandalkan intuisi kamu. Cuman kadang-kadang manusia itu terlalu mengedepankan amarahnya, egonya, kemelekatannya terhadap sesuatu atau seseorang gitu ya. Jadi intuisi itu sering sekali tertutup karena keinginan-keinginan kita sebagai manusia, kemelekatan kita sebagai manusia. Oke. Seperti dugaanku dari awal ya. Kenapa aku tergerak untuk membuka judul ini, karena aku merasa di sini banyak sekali yang lagi merasa kehilangan. Ada 5 of Wands dan ada 7 of Cups. Ya. Lagi bingung, resah, gelisah ya. Kamu baru selesai konflik atau masih ya? Atau masih berada di suatu konflik yang memang sebenarnya cukup menyakiti hati kamu. Dua-duanya sih sebenarnya. Kamu dengan lawanmu ini. Entah ini pasangan kamu, entah ini keluarga kamu, entah ini teman kamu. Intinya kamu pernah berada di konflik atau situasi yang memang kurang nyaman untuk kedua belah pihak. Gitu ya. Banyak perbedaan di antara kamu dengan mereka. Banyak kesedihan, banyak kekecewaan, banyak keraguan-raguan. Karena memang banyaknya perbedaan visi, perbedaan usia gitu ya. Ini tinggal diambil yang resonate-nya ya. Ini energinya sangat bercampur, jadi aku akan jelaskan secara random. Kamu ambil yang cocoknya dengan energi kamu. Dengarkan intuisi kamu, manakah yang bisa diambil untuk kamu. Sekali lagi, kalau nggak cocok sama sekali, ya sudah, jangan dipaksa. 5 of Wands ya, banyak sekali konflik yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, dan memang kamu masih merasakan amarah itu di dalam hati kamu sampai sekarang. Ya, intinya kamu belum bisa memaafkan. Ada 7 of Cups, selalu terbayang-bayang kejadian itu yang kamu baru lewati atau masih kamu lewati saat ini. Kamu dari 7 of Cups, kamu banyak yang kamu pikirkan, banyak pilihan lah ya. Mungkin salah satu pilihan itu apakah kamu maafkan, apakah kamu terima, apakah kamu bertahan dengan situasi ini. Apapun itu, bisnis kah? Ya, dengan seseorang kah? Di dalam kehidupan pertemanan kamu atau dalam keluarga kamu. Kamu lagi bingung apa yang harus kamu lakukan, tindakan apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Dari King of Pentacles ini secara intuisi aku merasa ini masalah keuangan, perekonomian kamu lah ya, karir kamu, dan juga pasangan kamu. Ya, kamu punya masalah dengan dua hal ini mungkin ya, teman-teman dari King of Pentacles. Beberapa dari kamu di sini aku merasa sudah punya hubungan yang sangat serius dengan seseorang.
ya. Tiba-tiba kejadian ini terjadi, konflik ini terjadi karena banyaknya perbedaan antara kamu dengan orang ini. Kalau dalam hal pasangan, mungkin kamu sudah mendapatkan firasat, mendapatkan tanda dari intuisi kamu. Balik lagi, aku merasa dari Seven of Cups kamu secara intuisi sudah tahu bahwa orang ini, kalau kita dalam kisah cinta ya, kalau orang ini memang kurang tulus, hanya memanfaatkan kamu, tidak baik untuk kamu secara intuisi. Tapi balik lagi, kamu punya kemelekatan. Kemelekatan ini bukan hanya dalam cinta ya, teman-teman, dari King of Pentacles. Mungkin kamu merasa ketergantungan oleh orang ini dalam hal keuangan, ya, perekonomian. Jadi kamu ya terima-terima aja, apapun konfliknya, apapun perbedaan pendapatnya, kamu terima-terima aja sejauh ini. Akhirnya ada suatu kondisi yang memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Terjadilah konflik ini, terjadilah perbedaan pendapat ini, terjadilah pertengkaran ini, mungkin saja. Ya, kalau misalnya dalam hal karir, kamu mungkin oke, sebentar ya teman-teman, aku koneksikan dulu dengan intuisiku. Oke, kalau dalam hal karir dari Five of Wands dan ada King of Pentacles. Gini teman-teman, beberapa dari kamu kayaknya aku merasa kalau dalam hal karir ini ada hubungannya dengan bisnis kamu, pekerjaan kamu. Kamu mungkin merasa selama ini orang ini bisalah dipercaya untuk diajak kerjasama dalam pekerjaan kamu dengan bisnis yang baru kamu impi-impikan, baru kamu jalani gitu ya. Tapi entah kenapa ya, namanya manusia itu pasti punya perbedaan ya teman-temannya, perbedaan pola pikir, cara pandang, kayak gitu-gitu ya. Kayaknya kamu baru mendapatkan ada perbedaan visi dan misi dari rekan kerja kamu ini, rekan bisnis kamu ini. Tinggal disesuaikan kondisi kamu ya. Banyak perbedaan. Kamu maunya begini, dia maunya begitu. Kamu juga baru mengetahui ketidakjujuran si dia, rekan kerja kamu. Kalau kita bicara soal karir ya. Padahal selama ini kamu sudah percaya banget bahwa dia ini bisa dipercaya nih, bisa diajak kerjasama yang positif tentunya. Tapi kamu mendapatkan suatu kabar, suatu kenyataan bahwa orang ini tidak bisa dipercaya, bahwa orang ini memiliki visi dan misi yang berbeda sama kamu, memiliki jalur yang berbeda sama kamu. Ambil yang resonate-nya ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau memang dalam hal karir, kamu bingung nih, kamu harus bagaimana? Apakah kamu mencari rekan kerja lain, kamu mencari bisnis lain, kamu mencari kerjaan lain? Banyak yang kamu pikirkan di sini. Baik buruknya untuk kedua belah pihak tentunya ya, terutama untuk kamu sih, gitu ya. Kamu lagi bingung mencari jalan harus bagaimana sih dalam menghadapi situasi ini? Apakah dalam hal cinta ataukah dalam bisnis dan karir kamu di sini? Ya. Dari Five of Wands dan ada Seven of Cups. Nggak bisa dipungkiri, apapun yang terjadi, perbedaan pendapat kamu antara kamu dengan pasangan kamu, entah kamu baru pendekatan atau bahkan kamu sudah menikah di sini. Karena aku dari King of Pentacles merasa sudah ada pernikahan di sini sebagian besar dari kamu. Minimal hubungannya sangat serius lah ya, gitu. Atau masalah kamu dengan rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu. Kamu lagi mencari cara apa yang harus kamu lakukan. Kamu lagi mengkoneksikan dengan intuisi kamu. Apakah kamu bertahan dengan situasi ini, dengan keadaan ini, dengan orang-orang ini? Apakah kamu tinggalkan saja dan berdiri di kakimu sendiri? Kamu lagi bingung. Ya teman-teman. Ya, beberapa dari kamu kalau kita bicara soal pasangan, kamu punya ketergantungan sama pasanganmu ini dalam hal ekonomi ya. Jadi apapun perbedaannya selama ini kamu terima-terima aja, kamu iya-iya aja. Cuman ada beberapa kondisi yang tiba-tiba membuat kamu seperti merasa sudah tidak bisa lagi didiamkan gitu ya, tidak bisa lagi ditoleransi keadaan ini gitu ya. Makanya terjadi ledakan itu ya teman-teman, untuk hal-hal yang selama ini kamu pendam tentang pasanganmu. Oke, pesan dari spirit guides-nya kamu, pesan dari para penjagamu: embrace adventures in your life dan using loving strength and discernment. Teman-teman, apapun yang mau kamu putuskan di sini ya, karena aku lihat dari Seven of Cups kamu lagi banyak pertimbangan, kamu lagi banyak yang dipikirkan, bertahan atau kamu lepaskan keadaan ini atau orang ini ya. Apapun yang kamu maaf ya guys. Oke, apapun yang kamu putuskan, kamu udah bawa doa nih, toh juga kamu sudah berusaha di dalam hubungan ini ya, entah itu percintaan, entah rekan bisnis kamu, entah kamu dalam pekerjaan kamu ya, tinggal sesuaikan dengan situasimu sendiri. Apapun yang mau kamu putuskan, hasil dari Seven of Cups-nya kamu ini, hasil dari doamu, hasil dari meditasimu, coba putuskan segala hal dengan kebijaksanaan. Harus bijaksana dan harus berani apapun yang akan kamu putuskan. Ya, misalnya nih, ini contohnya saja, kamu ingin bertahan di suatu kondisi percintaan, ya. Kamu sudah bawa doa,
Ya, ternyata kamu memilih untuk bertahan nih. Ya, kamu harus bijak ya dalam menyelesaikan masalah percintaan kamu ini. Bijak apa yang terbaik. Win-win solutionnya apa untuk masalah kamu. Entah itu percintaan, entah itu bisnis lah. Untuk karir kamu ya, terserah. Harus berani juga. Kamu harus berani berbicara. Jangan dipendam apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi dirimu apa adanya, tapi ungkapkan semua kegelisahan kamu, ungkapkan semua perbedaan kamu ini dengan anggun, dengan baik. Jangan dengan nada yang keras, jangan dengan sikap yang keras. Jangan egois untuk mendapatkan win-win solution atau solusi yang terbaik untuk masalah kalian dalam hal karir, dalam hal cinta kamu. Kalau misalnya kamu melepaskan, ya kamu mungkin itu menurut kamu sudah salah satu hal yang bijaksana untuk kamu dalam mengambil keputusan ini. Misalnya kamu ingin melepaskan seseorang atau keadaan, ya nggak apa-apa, lepaskan saja, ikuti saja intuisi kamu, doakan saja semua kejadian ini, ya. Tapi kamu harus berani, kamu harus tegas. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk melepaskan hal-hal toksik ini, ya seandainya dia ingin kembali gitu ya, ya kalau kamu sudah yakin ya jangan beri kesempatan untuk ketoksikan itu datang lagi di dalam hidupmu. Itu yang namanya bijaksana. Bijaksana dalam memutuskan apa yang terbaik untuk hidupmu. Ya teman-teman ya, dengan kebijaksanaan dan keberanian. Kalau sudah mengambil suatu keputusan, suatu sikap, ya harus berani untuk bertanggung jawab untuk itu. Misalnya kamu memutuskan untuk kembali sama pasangan kamu atau orang yang memang rekan bisnis kamu yang tidak baik untuk kamu ini, kamu harus berani untuk lebih berani lagi dibandingkan sebelumnya. Gimana tuh? Harus berani lagi untuk menunjukkan dirimu apa adanya. Jadi jangan iya-iya aja, jadi jangan diam-diam aja. Kalau menurut kamu ada sesuatu hal yang memang sudah tidak baik lagi yang mereka lakukan, ya kamu harus berani untuk berucap. Kamu harus berani untuk mengambil tindakan. Jangan iya-iya aja. Jangan ketergantungan dengan seseorang. Apalagi dalam hal percintaan. Lepaskan kemelekatan itu, kamu harus berani berdiri sendiri. Biar kamu divine feminine maupun divine masculine ya guys. Jangan ketergantungan sama orang lain. Kamu bergantunglah dengan dirimu sendiri ya teman-teman ya. Itu dia. Hargai apa yang terjadi di dalam hidupmu. Ya, ini adalah petualangan. Mudah-mudahan semua rasa sakit dan kecewa yang kamu alami saat ini, di depannya pasti akan ada yang lebih baik. Gitu ya. Kamu tetap berusaha, kamu berdoa juga, jangan berat sebelah, dengarkan intuisi kamu. Dengan cara kamu bermeditasi, dengan cara kamu berdoa, kamu akan semakin tajam mendengarkan intuisi kamu, peka dengan tanda-tanda alam semesta tentang apa yang baik untuk kamu dan tidak baik untuk kamu. Lepaskan ego kamu, lepaskan kemelekatan oleh suatu kondisi, lepaskan ekspektasi yang berlebihan terhadap seseorang. Jadilah dirimu sendiri, berdirilah di kakimu sendiri. Ya teman-teman, sesederhana apapun yang kamu lakukan, asal kamu berdiri dengan kemampuan sendiri, dengan kekreativitasan kamu sendiri, pasti kamu akan punya rasa percaya diri yang lebih besar. Kamu jadi bisa lebih berani mengambil tindakan, sikap, berkata-kata, gitu ya. Apapun yang kamu pilih, coba pilih dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ya, jauhi ketergantungan dengan seseorang. Ya, hargai setiap momen yang ada di dalam hidupmu. Itu adalah proses. Setiap manusia itu pasti punya proses ya guys. Teman-teman sekali lagi, ini pesan dari oracle-nya kamu, dari kartu-kartunya kamu, dan melalui intuisiku. Ya, jangan ada lagi kata-kata ini ya pokoknya menjatuhkan lah ya. Hindari kata-kata negatif untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Jangan berikan karma buruk untuk dirimu. Ya guys. Oke, pesan dari spirit guides kamu. Di sini ada self confidence. Ya, tadi aku sudah spill ya. Sudah sedikit katakan, kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Jangan andalkan orang lain. Jangan andalkan keluargamu, orang tuamu, pasanganmu dalam hal ini ya situasinya. Jangan andalkan temanmu, rekan bisnismu, rekan kerjamu. Kamu harus kreatif sendiri. Kamu harus berdiri sendiri. Sekecil apapun penghasilan yang kamu dapatkan, teman-teman, setidaknya kamu punya rasa kepercayaan terhadap dirimu sendiri untuk berdiri di kakimu sendiri. Jangan andalkan pasangan kamu. Berdirilah sendiri. Gitu ya, teman-teman. Apalagi di dalam situasi seperti ini, kamu merasa pasangan kamu toksik, sudah tidak bisa diandalkan, ya kamu jalan satu-satunya ya berdirilah di kakimu sendiri. Hal sekecil apapun, yang penting kamu tidak mengandalkan orang lain, pasangan kamu atau rekan kerja kamu atau rekan bisnis kamu ya. Trust. Ya, percaya saja ya, percaya dengan apa yang terjadi di dalam hidupmu, percaya sama pencipta. Yang terjadi sama kamu saat ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari kebangkitanmu.
Ya, harusnya dengan kejadian ini kamu bisa lebih berani, kamu harus bisa lebih percaya sama jalan hidupmu, kamu harus bisa lebih percaya sama pencipta, sama alam semesta, keajaibannya, gitu ya. Karena yang namanya ujian, cobaan itu setiap manusia pasti pernah lewati. Ya, kamu percaya saja dengan apa yang sudah diberikan pencipta sama kamu, jalan hidupmu saat ini. Memang banyak kegagalan, memang banyak kekecewaan, memang banyak rasa trauma. Tidak apa-apa berduka sebentar, tapi jangan berkepanjangan. Kamu harus bisa lebih bangkit lagi, lebih percaya diri lagi, lebih semangat lagi. Ya. Usaha, doa, meditasi itu harus seimbang, jangan berat sebelah. Jangan hanya karena kamu punya masalah seperti ini dengan orang-orang yang kamu kasihi, dengan orang-orang yang kamu percaya, ya. Terus itu membuat kamu jadi seperti berkata-kata negatif terhadap dirimu. Kamu merasa gagal, kamu merasa tidak layak. Jangan nilai dirimu secara buruk dan jangan berkata-kata negatif juga untuk orang lain. Itu hanya akan membuat energimu semakin tidak baik. Ya, teman-teman, percaya saja dengan jalan hidupmu, percaya sama pencipta. Asal kamu ada usaha, semaksimal kamu bisa, berkata-kata yang positif untuk dirimu dan untuk orang lain. Bersihkan dirimu dari kemarahan, kekecewaan, berduka sebentar nggak apa-apa, namanya manusia gitu ya, tapi jangan lama-lama. Dan intinya jangan berkata buruk untuk dirimu, untuk kegagalan kamu. Wajar, setiap manusia itu pasti gagal ya guys. Mudah-mudahan dengan tekad kamu yang jauh lebih besar lagi ke depan sana, kamu bermaksud positif untuk dirimu, untuk hidupmu, kamu akan dapatkan kebahagiaan itu. Ya, karena memang ini semua dikehendaki pencipta untuk terjadi di dirimu, untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik di depan sana dalam hal cinta, mungkin saja dalam hal karir, gitu ya, dalam hal perekonomian mungkin. Oke, di sini ada detoxifying. Ya, jelas ya, di sini kamu sedang bergelut ya, sedang berada di orang-orang yang toksik, keadaan yang toksik ya. Kamu harus tahu nih yang toksik yang mana aja nih, keadaan yang toksik yang mana aja, dan kamu harus bersihkan ketoksikan itu. Ya, bersihkan energi kamu dari semua ketoksikan itu, kemelekatan itu terhadap seseorang. Ya. Oke. Bersihkan energi kamu dari ketoksikan. Ketoksikan itu apa? Bukan hanya manusia saja ya, bukan hanya keadaan saja, tapi dari energi kamu sendiri, energi negatif. Energi negatif itu kekecewaan, kemarahan, kebencian. Ya, energi negatif seperti itu, bersihkan. Oke, answer the call. Ya, jawablah panggilan di dalam hatimu. Ikuti intuisi kamu sih, ini intinya ya. Ikuti intuisi kamu yang memang sebenarnya sudah tajam, cuman tertutup. Kamu tidak bisa lebih peka dengan intuisi kamu hanya karena kekecewaan kamu, hanya karena kemarahan kamu. Kadang-kadang setiap manusia itu intuisinya akan tertutup hanya karena keegoisan sebagai manusia, kemelekatan sebagai manusia. Coba dengarkan kata hatimu. Lepaskan atau bertahan dengan situasi ini. Dance with life. Do something to change your energy. Ya. Lakukan sesuatu yang membuat energi kamu jauh lebih positif. Misalnya kamu jalan-jalan ke alam, kamu jalan-jalan sama keluarga kamu, sama anak kamu. Kalau kamu sudah punya anak, bersihkan energi kamu dengan melakukan segala hal yang bisa membantu membersihkan energi kamu ya. Dari kemarahan, dari kekecewaan gitu ya. Coba lakukan apapun kamu, misalnya bisa jalan-jalan ke alam, atau kamu misalnya ajak jalan-jalan keluarga kamu, atau kamu sendiri aja. Jauhi keramaian, kamu menenangkan diri gitu ya. Atau misalnya sesimpel misalnya karaokean bareng ya. Atau kalau kamu suka dansa, berdansalah, menarilah ya, untuk sedikit membantu kamu menjernihkan pikiran dan hati kamu ya, membuat kamu sedikit rileks lah guys ya. Seperti itu. Yang jelas untuk membersihkan energi kamu, bisa kamu lakukan apa saja, melukis, membaca, apapun ya. Yang penting itu hal yang positif. Kamu jalan-jalan ke mall juga asal positif juga nggak apa-apa juga ya. Let go of control issue. Ya, jauhkan ekspektasi teman-teman. Jalani saja hidupmu dengan santai. Jangan terlalu berekspektasi terhadap seseorang gitu ya. Lepaskan control issue itu. Jangan jangan keras kepala. Biarkan semesta yang mengatur. Kamu hanya bisa berusaha dengan semampunya kamu, dengan semaksimalnya kamu. Sisanya lepaskan kepada kehendak alam pencipta, alam semesta dan pencipta. Ya, dalam hal cinta, karir gitu ya. Kalau misalnya memang mereka ini masih ditunjukkan untuk kamu, ya, memang masih untuk kamu misalnya, dengarkan saja intuisi kamu. Pasti akan ada membawa perubahan, entah perubahan sikap mereka, entah perubahan pola pikir mereka, entah perubahan di kamu. Banyak hal yang berubah menuju ke yang positif kalau mereka memang untuk kamu. Tapi sebaliknya, kalau mereka memang bukan untuk kamu, maka semesta akan memberikan tanda juga. Let go of control issue. Lepaskan keinginan kamu.
Lepaskan kepada pencipta dan alam semesta. Biarkan pencipta yang mengatur semuanya. Oke, ada soulmate ya. Teman-teman, dengan kamu membersihkan energi kamu, membersihkan dari ketoksikan pikiran kamu, energi kamu dari keadaan yang tidak baik untuk kamu, maka kamu akan segera bertemu dengan belahan jiwamu. Belahan jiwa atau soulmate ini belum tentu pasangan, belum tentu lawan jenis. Misalnya dalam hal karir dan pekerjaan. Misalnya kamu nanti dilepaskan sama, kamu sudah berani untuk mengambil sikap, mengambil tindakan gitu ya, demi kebaikan kamu tentunya. Misalnya, ini hanya misalnya saja. Maka ke depan sana kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang cocok untuk karir kamu. Jauh lebih cocok, jauh lebih membawa efek yang positif untuk kamu. Dalam hal percintaan juga seperti itu. Ya, selama kamu berusaha, selama kamu berdoa, dengarkan intuisi kamu, akan ada soulmate ke depan sana yang lebih cocok untuk jiwa kamu. Yang satu vibrasi lah sama kamu ya. Sepemikiran, satu visi dan misi gitu ya, dalam hal apapun. Di sini ada soulmate. Oke, teman-teman. Semoga berguna untuk kamu, tapi free will ya. Para penjaga hanya memberikan pesan seperti ini, disampaikan melalui intuisiku dan aku sampaikan kembali untuk kamu. Tapi sebagai manusia kita punya free will. Mereka hanya bisa memberi saran, selebihnya kamu yang menentukan masa depan kamu. Bye-bye. Halo guys, yang memilih pilihan kedua, apa kabar kalian? Selamat datang kembali ya di Lance Intuition. Terima kasih untuk semua doa-doa baiknya. Semua harapan-harapan baiknya, semoga semua doa baiknya itu kembali ke kamu. Ya, semoga kamu dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Oke, teman-teman, aku akan lihat, mau cari tahu nih pesan dari para penjaga kamu. Yang aku nggak tahu, aku tergerak lagi untuk membuka pesan ini, membuka judul ini. Ya, yang tadinya aku tidak berniat untuk membuka judul dan tema ini loh, ya. Tapi entah kenapa semesta seperti memberikan tanda melalui intuisiku untuk membuka tema ini lagi. Teman-teman, ini pesan dari spirit guides-nya kamu, para penjaga kamu yang begitu mencintai kamu. Para penjaga kamu diutus oleh pencipta, diizinkan oleh pencipta untuk menjaga kamu. Ya. Jadi ini bukan pesan dari aku hanya menyampaikan melalui kartu-kartumu, informasi yang aku dapat dari kartu-kartumu, dan juga lebih banyak melalui intuisiku pesan-pesannya. Sekali lagi, ini bukan dari pesan dari aku atau dari seseorang, bukan. Ya, ini pembacanya sangat umum. Jadi nanti akan sangat random. Aku jelaskannya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Tidak terpatok gender, tidak terpatok energi. Mau kamu feminin, maskulin, bebas. Kamu masih single atau sudah berumah tangga, berpasangan, bebas. Ya teman-teman ya. Tolong bijak ya. Dan berkata-kata yang sangat dewasa deh ya. Untuk setiap readingannya yang akan aku jelaskan apa adanya sejujur-jujurnya. Kalau nggak cocok sama sekali dari awal sampai akhir, kamu merasa nggak klik, kamu merasa secara intuisi ini bukan kamu banget, ya sudah, jangan dipaksa. Jangan berkata-kata yang negatif ya, jangan keluarkan komentar-komentar yang negatif, diambil yang positifnya saja ya, dibuang yang negatifnya, didoakan segala hal yang baiknya. Kalau nggak cocok sama sekali, kalau tidak nyaman, ya sudah teman-teman. Mungkin ini bukan untuk kamu, ya. Oke, energi kamu. Aku akan buka energi kamu. Kalau misalnya nanti ada yang terbaca energi kamu saat ini, kondisi kamu saat ini, mungkin pembacaannya akan cocok untuk kamu ya. Aku berharap cocok ya. Nine of Cups. Energi kamu saat ini pilihan ketiga, pilihan terakhir. Queen of Cups. Benar-benar akan sejujur-jujurnya ya. Aku jelaskan ya teman-teman, tebaran kartunya kamu. Readingan kamu kali ini akan aku jelaskan apa adanya. Two of Pentacles, oke. Capricorn, Virgo, Taurus, energi kamu ya, energi zodiaknya kamu ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya energi zodiaknya kamu. Energi zodiak kita tidak terpatok pada zodiak ya. Ini mungkin hanya energimu. Di sini aku merasa kok lebih banyak masalah cinta ya. Tapi coba kita lihat ya teman-teman ya. Oke, Nine of Cups, Queen of Cups, ada Two of Pentacles. Banyak yang lagi resah, gelisah, gundah gulana masalah lawan jenis, masalah pasangan. Oke, teman-teman, di sini ada yang masuk melalui intuisiku ya. Aku akan jujur ya guys. Ini bukan masalah muter-muter nih aku jelasinnya, tapi ini jujur apa adanya karena masih banyak komentar yang kayak, aduh komentarnya ada-ada aja deh. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Kamu ada yang berada di three party relationship atau kamu terlibat dengan suatu percintaan yang memang melibatkan pasangan lain. Entah kamu yang sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan. Ya, teman-teman ya. Kamu sedang dealing dengan orang yang player. Ada Nine of Cups.
Kamu tahu dia player, kamu tahu dia punya pasangan, atau vice versa, ya, atau kamu yang sudah punya pasangan, atau kamu yang player. Ya teman-teman, kalau kita ngomongin soal percintaan, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan kondisi kamu sendiri. Ini kalau misalnya kita ambil dari energinya dia, ya, kamu sedang berdealing dengan orang yang player, ya. Dia sudah punya pasangan, dia seperti tidak bisa berkomitmen. Kamu tahu banget, kamu tahu keadaan itu. Bukannya cinta segitiga ini bukan kamu jalani dengan tanpa kamu sadari, tanpa kamu tidak ketahui. Kamu tahu keadaan dia, ya, tapi kamu tetap jalani, dan saat ini kamu seperti bingung. Tinggalkan atau bertahan dengan situasi yang membingungkan ini. Tidak ada kepastian on off hubungan kamu dengan si dia. Jelas karena dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan. Ya, ini kisah cinta yang tidak jelas, on off, datang dan pergi. Kamu merasa seolah-olah dia datang hanya bila dia menginginkan kamu. Kamu merasa dimanfaatkan. Ya, teman-teman, kamu merasa keadaan ini sudah tidak membawa kebahagiaan untuk kamu, tidak membawa kenyamanan untuk kamu. Itu yang membuat kamu bingung. Kamu masih mencintai dia. Aku lihat dari Queen of Cups. Ya, secara intuisi kamu sangat tajam, ya guys. Dari Two of Pentacles dan ada Queen of Cups. Hati kamu seluas samudera, istilahnya seperti itu. Dengan kondisi yang seperti ini, ada di three-party relationship ini, kamu tahu pasangan kamu punya pasangan, gitu ya. Karena kamu mencintai orang ini, ya kamu seperti menerima saja keadaannya. Karena mungkin istilahnya sudah terlalu cinta, sudah terlalu lama pacarannya, berhubungannya. Di sini ada Two of Pentacles. Ini hubungan yang sudah cukup lama terjalin. Ya, kamu seperti belum bisa melepaskan orang ini. Tapi karena situasi dan kondisi yang sudah lumayan sering membuat kamu tidak bahagia dan tidak nyaman, kamu seperti merasa, nggak nyaman deh. Apa yang harus dilakukan? Apakah bertahan ataukah pergi dari situasi ini? Ya, kamu dalam keadaan bimbang, memilih dua hal. Ya, itu keadaan yang pertama aku mendengar dari intuisi aku ya, teman-teman. Ada juga di sini masalah pekerjaan. Ada yang LDRan sama pasanganmu. Ya, ada yang LDRan sama pasangan kamu, masalah pekerjaan. Mungkin kamu atau pasangan kamu yang harus pergi keluar kota atau keluar negeri, mengharuskan kamu menjalani hubungan jarak jauh. Ya balik lagi dari Queen of Cups. Kamu seperti selama ini kamu seperti merasa menerima saja keadaan ini. Cuman sudah mulai ada pemikiran tidak baik secara intuisi ya. Seperti ada beberapa hal yang masuk ke dalam intuisi kamu tentang hubungan jarak jauh ini. Ya teman-teman, mungkin kamu merasa intuisi kamu, pasangan kamu sudah tidak jujur. Kamu merasa kok kayaknya dengan jarangnya pertemuan kalian kok kerinduan itu seringkali tidak bisa tersampaikan, tidak bisa direalisasi karena faktor keuangan mungkin, karena faktor namanya jarak jauh kan harus menyempatkan waktu, harus menyisihkan uang juga gitu ya. Jadi kamu sudah tidak sanggup lagi di keadaan ini gitu ya. Kamu lagi bingung nih, bertahan atau lepaskan, atau mungkin kamu pindah ke tempat dia supaya bisa bersatu, atau kamu yang mengajukan pertanyaan itu sama pasangan kamu, lebih baik dia pindah dekat kamu, cari pekerjaan lain mungkin. Tinggal diambil yang cocok dengan kamu ya guys, seperti itu. Ada yang ada di kebimbangan karena pihak lain, pasangan kamu sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan, atau di sini ada faktor pekerjaan. Entah kamu yang entah kamu yang keluar kota atau keluar negeri, atau pasangan kamu. Tinggal ambil yang cocoknya dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Atau bisa juga di sini ada kebimbangan dari Two of Pentacles. Intinya kamu lagi bimbang ya, menerima beberapa kondisi di dalam kisah cinta kamu saat ini. Entah kamu masih pendekatan atau kamu sudah berumah tangga di sini ya, bebas ya. Di sini ada kondisi juga, mungkin saja hubungan kamu ini dilandasi dengan ketidaksetujuan dari keluarga kamu, orang tua terutama. Ya, hubungan ini sudah lama dijalani. Dari Two of Pentacles aku lihat beberapa dari kamu, banyak sih sebenarnya pilihan ketiga. Kamu menjalani hubungannya sudah cukup lama, dilandasi ketidaksetujuan juga dari orang tua, dari keluarga. Mungkin banyaknya perbedaan usia, pola pikir, perbedaan agama dan kepercayaan banyak. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi kamu sendiri. Ya, intinya tidak ada persetujuan dari keluarga kamu atau keluarganya si dia, atau bahkan keluarga kalian berdua. Karena perbedaan ini sudah jelas kelihatan, gitu ya. Sudah lama hubungannya dijalani, kok semakin lama berharapan baik di situ, tapi kok semakin tidak menemukan titik terang. Itu yang membuat kamu seperti ragu ya.
Apakah memang ini jodohmu atau tidak? Apakah memang ini harus dipertahankan atau tidak? Balik lagi, harus dipertahankan atau tidak kondisi ini? Jelas kondisi ini sudah membuat tidak nyaman di kedua belah pihak, terutama untuk kamu. Ya teman-teman, kamu sudah mulai menyusun lagi rencana kamu, menyusun lagi ya rencana-rencana hidup kamu lah dalam hal cinta misalnya. Kamu sudah mulai ya dari Nine of Cups dan ada Queen of Cups. Kamu sudah mulai mengikhlaskan dirimu, hatimu, apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian. Kamu sudah mulai merasa seperti belajar mengikhlaskannya. Meskipun masih terjalin hubungan ini, tapi karena memang sudah ada tanda-tanda yang tidak jelas dari pasangan kamu saat ini sudah mulai menyusun lagi rencana kamu. Berusaha untuk mengikhlaskan yang akan terjadi di depan sana apa sih gitu. Sudah melepaskan kontrol issue gitu. Kamu sudah mulai tidak bisa memaksakan keadaan apapun. Ya, sudah mulai berlapang dada. Mempersiapkan hati kamu, mempersiapkan fisik kamu, mental kamu untuk apapun yang terjadi di depan sana. Keputusan apa yang akan diambil antara kamu dengan pasangan kamu ini, gitu ya teman-teman. Apapun itu, lanjutkah atau tinggalkan, kamu akan siap. Sedang menyiapkan hati kamu, menyusun rencana-rencana lagi, ya. Belum ada perpisahan sih kalau aku lihat di sini ya, dari Two of Pentacles masih dalam tahap yang masih terhubung, tapi seperti sudah sama-sama berpikir, sama-sama menjaga jarak, gitu ya teman-teman. Dari Queen of Cups di sini sebenarnya kamu sebenarnya secara energi aku lihat kamu punya hati yang cukup legowo sih, ya. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam hidup kamu sebelum ini banyak hal dalam hal kegagalan cinta kamu sebelumnya, dalam hal karir kamu, keuangan kamu, pertemanan kamu gitu ya. Sudah banyak hal yang kamu lewati, tapi kamu tipikal orang yang legowo, berbesar hati untuk apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Dengan modal itu, kamu seperti sudah siap dengan apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan kisah cinta kamu ini. Entah perbedaan sama orang tua, tidak setuju sama keluarga, ada LDR, atau memang harus mempersiapkan hatimu jika pasangan kamu memilih pasangannya yang lain. Kalau kamu berada di three-party relationship, ya, cinta segitiga maksudnya, seperti itu ya. Apapun kondisi kamu di sini, kamu sudah siap. Ya, kamu sedang berusaha untuk menerima apapun keadaannya nanti, keputusan kalian berdua. Ya, teman-teman. Oke, pesan untuk kamu dari spirit guides-nya kamu. Catatan, pesan dari spirit guides-nya kamu, ya. Jangan keluarkan kata-kata negatif ya, guys. Speak words of love. Be strong in the Lord and His mighty power. Speak words of love. Ribet banget. Speak words of love. Teman-teman gini, percaya saja sama kehendak pencipta, percaya saja kepada kehendak Tuhan. Ya, coba dengarkan intuisi kamu. Di sini ada tanda bulan ya. Secara intuisi di sini juga ada Queen of Cups. Kamu ini secara intuisi memang sudah sangat kuat sebenarnya. Jadi intinya di sini coba jauhkan kemelekatan kamu terhadap seseorang. Jauhkan kemelekatan kamu terhadap seseorang, jauhkan ego dalam memutuskan sesuatu nanti. Apapun yang terjadi, apapun keputusannya nanti. Bersatukah atau kamu tinggalkan? Apapun. Coba koneksikan dengan intuisi kamu. Coba tingkatkan ibadah kamu. Mungkin bermeditasi, tenangkan diri kamu ketika kamu nanti berada di posisi atau di situasi yang memang harus memutuskan sesuatu sama pasangan kamu ini. Ya. Berkata-katalah yang positif, guys. Berkata-katalah yang positif untuk kesulitan kamu saat ini, kebimbangan kamu saat ini gitu ya. Selalu berkata yang positif. Itu banyak fungsinya, banyak gunanya, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya untuk hidup kamu. Misalnya nanti kamu sakit hati sama pasangan kamu, sama siapapun itulah ya. Jangan mengeluarkan sumpah serapah untuk mereka. Jangan mengeluarkan keraguan-raguan untuk dirimu sendiri. Jangan merasa tidak pantas, jangan merasa tidak layak. Ya, jangan keluarkan kata-kata negatif untuk dirimu, karena itu akan membawa afirmasi yang negatif juga untuk dirimu. Ya, jauhkan pikiran negatif, jauhkan kata-kata yang negatif, jauhkan dari prasangka yang negatif untuk dirimu sendiri, gitu ya. Apapun kegagalanmu, apapun resah gelisahnya kamu, tetap keluarkan kata-kata yang membangkitkan semangatmu. Contohnya kayak misalnya kamu gagal nih ya, kamu harus berpisah lah. Secara intuisi kamu yakin kamu harus berpisah dengan keadaan ini, kamu harus meninggalkan keadaan ini. Yakin aja, kalau kamu sudah healing, kalau kamu sudah sembuh dari kekecewaan kamu, dari cintamu masa lalu, kamu sudah siap membuka hatimu yang baru. Katakan saja bahwa yakin di depan sana pasti
Pencipta akan menyediakan yang memang untuk kamu dengan situasi yang baik, dengan situasi yang memang untuk kamu, dengan orang-orang yang memang untuk kamu. Keluarkan kata-kata yang positif lah untuk dirimu, untuk orang lain. Ya, kalaupun nanti kamu kecewa sama pasangan kamu, jangan mengeluarkan sumpah serapah yang membawa karma negatif untuk kamu, karma buruk untuk kamu. Ya, teman-teman ya. Kadang-kadang kan manusia itu kalau dalam keadaan marah, kecewa gitu ya, bersedih, terluka, gagal, itu akan otomatis saja mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif, meragukan diri sendiri. Itu bahaya sekali, guys. Ya, itu bahaya sekali, itu yang akan menghambat hal baik datang ke kamu. Ketika kamu mulai meragukan dirimu, ketika kamu mulai meragukan pencipta, jangan lakukan itu. Keluarkan kata-kata yang positif. Ambil semua hal yang positif dari yang terjadi di dalam hidup kamu. Ya, kalau memang kamu tidak bersatu dengan dia, ya memang bukan jodoh kamu. Dan di depan sana pasti ada yang baik untuk kamu, udah pasti. Ya, selalu bangkitkan semangat kamu dengan kata-kata yang positif dulu, dengan pikiran yang positif dulu. Express yourself through creativity. Teman-teman, mungkin dengan cara kamu berkreativitas. Kreativitas itu apa ya? Misalnya kayak kamu punya bakat apa sih misalnya ya? Kamu bisa melukis, kamu bisa membuat novel, kamu bisa menyanyi, kamu bisa menari gitu ya. Nggak apa-apa, lakukan saja. Ya, lakukan saja, ekspresikan dirimu, keluarkan dirimu yang apa adanya dengan kekreativitasan kamu. Ya, teman-teman ya. Mungkin itu bisa membantu kamu untuk mencari inspirasi yang lebih positif di depan sana. Mendapatkan energi yang jauh lebih positif dibandingkan sekarang. Mungkin saja bersenang-senanglah teman-teman dengan hal yang positif. Bersenang-senanglah dengan kekreativitasan kamu. Mungkin itu salah satu cara biar kamu bisa lebih cepat menemukan jalan keluarnya yang terbaik untuk kamu dalam kehidupan cinta nih ya. Pilihan ketiga lebih banyak gitu ya. Coba jangan membawa kesedihan itu, kekecewaan itu terus-menerus dalam kemurungan. Jangan terus-terusan murung. Coba bersenang-senang dengan kekreativitasan kamu. Mungkin kalau misalnya kamu bisa nyanyi atau kamu hobi nyanyi lah, nggak usah bagus ya, nggak usah bagus suaranya. Ini hanya contoh saja. Ajak keluarga kamu, ajak teman kamu untuk karaokean bareng. Ya, teman-teman, banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mengubah energi kamu jadi lebih baik. Terutama melalui kekreativitasan kamu. Aku yakin setiap manusia punya kekreativitasan apapun itu, banyak hal. Ya, teman-teman, jangan terus-terusan murung, menyendiri. Itu akan memperlama proses healingnya kamu. Ya. Oke, pesan untuk kamu. Di sini ada abundance dan creativity lagi. Ya, sorry. Oke. Ada abundance atau creativity. Teman-teman, di sini ada abundance. Ini adalah rezeki dalam hal keuangan ya. Mungkin saja dengan kamu melakukan kekreativitasan kamu, mungkin kamu bisa melukis, mungkin kamu bisa membuat cerita gitu ya. Mungkin dari cerita-cerita yang kamu bikin ini bisa bikin buku, novel gitu. Dan itu kan bisa mendatangkan rezeki untuk kamu, siapa tahu. Kamu suka dancing, kamu suka nyanyi, bisa saja ya. Dengan hobi-hobi kamu ini, kamu bisa mendatangkan uang dari situ. Mungkin saja, selain kamu healing, kamu juga dapat uang dari situ. Misalnya saja ya, di sini sarannya ya, coba bantu sembuhkan hati kamu, menemukan jawaban yang terbaik melalui kekreativitasan kamu. Jangan terus-terusan murung, ya. Jangan terus-terusan menyendiri. Jangan terus-terusan berkata-kata yang negatif, berpikir yang negatif untuk apapun situasi dan kondisi kamu saat ini dalam hal cinta. Direction. Teman-teman, coba tenangkan diri kamu deh, ya. Coba tenangkan diri kamu, fokus sama intuisi kamu. Kamu akan mendapatkan pesan, akan mendapatkan arahan dari pencipta melalui intuisi kamu. Ya, kamu akan mendapatkan arahan dari pencipta ya, tentu saja mungkin dari para penjaga kamu juga. Coba fokus dengan intuisi kamu. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa suasana, jangan terbawa kesedihan, jangan terbawa energi negatif. Dengan energi negatif yang kamu punya, kamu tidak bisa connecting dengan intuisi kamu. Ini intuisi kamu sudah sangat tajam ya. Di sini ada Two of Pentacles ya. Di sini juga ada Speak words of love. Di sini intuisi sangat tajam sebenarnya. Kamu tinggal mendamaikan dirimu, menenangkan dirimu, maka kamu akan mendapatkan jawaban untuk apapun situasi kamu saat ini. Ya, teman-teman ya, kamu akan mendapatkan arahan dari pencipta dan para penjaga kamu. Komitmen. Apapun yang kamu mau putuskan di sini, komitmen ya. Harus yakin dulu.
komit dengan apapun keputusan kamu. Misalnya, seandainya saja contohnya, untuk kamu yang saat ini berada di cinta segitiga, kamu komit untuk meninggalkan situasi itu. Kamu memilih setia sama pasangan kamu, atau kamu meninggalkan pasangan kamu yang sudah meninggalkan pasangan kamu yang memang sudah punya orang lain. Misalnya, kamu berkomitmen untuk setialah sama pasangan kamu, atau kamu berkomitmen untuk biarkan dia setia sama pasangannya. Misalnya, komit aja, kuat saja dengan keputusan kamu. Jangan goyah, jangan goyang. Ya, yakin saja ada cinta baru untukmu di depan sana, yang mungkin saja jauh lebih baik, dengan situasi dan kondisi yang jauh lebih baik gitu ya. Komit dengan apapun yang akan kamu putuskan di sini. Seandainya kamu memang ingin bersatu dengan pasangan kamu lagi gitu ya. Ya harus ada win-win solutionnya, harus ada solusi untuk perbedaan kamu di sini. Harus ada solusi untuk apapun kondisi kamu lah di sini, teman-teman. Intinya komit dengan apa yang akan kamu putuskan di sini. Pasangan kamu pun harus seperti itu, bukan dari kamu saja, ya. Kalau kamu sudah komitmen dengan keputusan kamu, ya mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk hubungan kamu, ya, untuk kebahagiaan kalian berdua, berpisah atau bersama. Oke. Di sini ada deep replacement, retreat, rest, be help. Di sini juga ada share your voice, come out of the cave. Oke, teman-teman, di sini ada share your voice. Share your voice. Di sini sarannya, ayolah, jangan terlalu murung. Jangan terus berdiam diri, menyendiri ketika kamu menghadapi masalah ini. Kamu bisa kok curhat sama sahabat kamu, sama orang tua kamu gitu ya, teman-teman. Jangan terus-terusan murung. Jangan terus-terusan berdiam diri. Jangan terus-terusan mengasingkan diri kamu. Ya, kamu tidak akan mendapatkan jawaban. Kalau kamu terus-terusan berdiam diri, yang ada semakin banyak pikiran-pikiran negatif ya yang masuk ke dalam dirimu. Keluar, lakukan yang terbaik, lakukan kekreativitasan kamu. Mudah-mudahan dengan cara bersenang-senang itu kamu bisa lebih tenang dan tahu apa yang terbaik dalam situasi cintamu saat ini. Apapun itu ya, masalah keluarga, masalah cinta segitiga, atau apapun itu. Oke, di sini deep replenishment. Di sini sarannya coba deh teman-teman ke alam ya, jalan-jalan ke alam, healing ke alam, ajakin orang tua kamu, ajakin anak kamu kalau kamu sudah punya anak, atau mungkin sama sahabat, atau bahkan sendiri aja nggak apa-apa. Coba jauhi keramaian kalau memang kamu ingin benar-benar menyendiri. Ya, mungkin dengan menyatu dengan alam, kamu bisa menemukan kedamaian di dalam hati kamu. Kamu jadi tahu nih, ya, penjaga kamu mau ngomong apa sih, semesta mau ngomong apa sih untuk situasi dan kondisi kamu saat ini. Ya teman-teman ya, ada waktunya untuk sendiri, ada waktunya untuk bersosialisasi, ada waktunya kamu untuk melakukan kekreativitasan kamu, lakukan semua hal. Kalau misalnya kamu dalam keadaan yang seperti ini ya, kebimbangan hati kamu apapun itu ya saat ini yang membuat kamu bimbang, ya jangan berdiam diri ya. Coba sharing sama sahabat kamu, sama teman kamu, coba ya bawa doa tentu saja gitu ya. Kadang-kadang bisa menyendiri, bermeditasi, berdoa, tapi kan jangan terus-terusan itu yang kamu kerjakan ya teman-teman. Coba membaur juga, coba bersosialisasi juga, kadang-kadang jalan ke alam gitu ya. Mungkin dengan cara kamu sharing sama teman kamu, sama keluarga kamu, sama orang tua kamu, kamu akan mendapatkan masukan-masukan yang positif untuk apapun situasi dan kondisi kamu ini ya. Tentu saja sama orang-orang yang kamu percaya ya. Intinya tetap beraktivitas ya guys, jangan berdiam diri terus-menerus ya. Itu akan membawa energi negatif lah di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu. Di sini ada trust, percaya saja dengan jalanmu saat ini. Percaya saja semesta akan membawa kamu ke pilihan yang lebih baik. Percaya saja, kalaupun kamu harus berpisah, percaya saja di depan sana pasti ada yang untuk kamu kok. Gitu ya, tanpa kamu harus menjalani cinta segitiga, tanpa kamu harus bertemu dengan perbedaan-perbedaan, percaya aja. Percaya aja untuk semua yang terjadi di dalam hidup kamu. Meskipun saat ini kamu sedang merasa tidak beruntung, meskipun saat ini kamu merasa sedang gelisah, bingung gitu ya, menentukan yang mana yang terbaik, percaya aja sama intuisi kamu. Worth waiting for ya kan? Semua yang terbaik itu layak untuk ditunggu guys. Makanya sabar aja, tetap berkegiatan, tetap lakukan hobi kamu, tetap lakukan pekerjaan kamu, tetap bersosialisasi, tetap berusaha, tetap berteman, tetap beribadah. Coba belajar bermeditasi untuk menenangkan hati kamu. Semua yang terindah layak untuk ditunggu, apapun situasi dan kondisi percintaan kamu saat ini.
Kisah cinta kamu juga layak untuk ditunggu. Jodoh kamu juga layak untuk ditunggu. True love-nya kamu juga layak untuk ditunggu. Ya, siapapun itu, apakah dengan dia yang kamu lagi bingungin ini, apakah dengan orang baru. Oke, percaya saja teman-teman, semua akan membawa kepositifan, keindahan di dalam hidupmu. Meskipun saat ini kamu merasa lagi gagal banget, bingung banget, percaya aja. Ya, semoga bermanfaat. Ini pesan dari spirit guides-nya kamu. Kalau memang nggak suka, tinggalkan saja. Jangan berikan kata-kata yang negatif ya. Bye-bye.